Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kita akan membahas tentang dinamika mutu susu segar dalam rantai pasok peternakan hingga industri pengolahan. Perkenalkan, nama saya Cinti Alzohra dengan NIM 37. Dan saya Dinata Janatul Adaha dengan NIM 38. Dan saya Cahya dengan NIM 05. Saya Fadila Priliani dengan NIM 07. Oke, selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengapa mutu susu segar itu penting. Yang pertama, definisi dan kriteria mutu. Mutu susu segar diatur SNI meliputi uji fisik, kimiawi, dan biologis. Penting untuk memastikan keamanan konsumsi. Yang kedua, sumber permasalahan mutu. Susu mudah rusak dan terkontaminasi bakteri. Titik kritis pada penanganan setiap peternakan dan proses pemerahan. Yang ketiga, dampak penurunan mutu. Penurunan mutu menyebabkan harga jual rendah bagi peternak dan kerugian industri, mengganggu daya saing pasar. Yang keempat, urgensi analisis sistem dinamis. Rantai pasok susu bersifat dinamis, melibatkan aliran informasi, produk, dan uang. Analisis mendalam operasi diperlukan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang fenomena dinamis dan perilaku sistem BOT, mutu susu dari peternak ke industri. Yang pertama itu pentingnya kontrol kualitas dari hulu atau peternak, dipandu SNI untuk standar mutu. Susu mudah rusak dan terkontaminasi butuh penanganan cermat. Yang kedua ada variasi mutu antar peternak. Yang mutu susu bervariasi antar peternak. Kualitas bahan baku perlu diawasi ketat, standarisasi untuk homogenitas pasokan. Yang ketiga, fluktuasi suhu penyimpanan dan transportasi yang meliputi implikasi suhu pada kualitas susu, pengendalian mutu di rantai pasok, suhu ekstrim memicu kerusakan. Dan yang terakhir, stabilitas pasokan dan faktor-faktornya. Yang pertama, produksi nasional hanya 22,74% dari permintaan. Yang kedua, ketergantungan impor tinggi. Dan yang terakhir, pendekatan sistem dinamis untuk prediksi. Selanjutnya, batasan sistem dan komponen utama. Yang pertama ada variabel internal atau endogen sistem. 1. Karakteristik fisik dan kimia, pH, lemak, protein atau SNF. Yang kedua, kandungan biologis, mikroba atau antimikroba. Yang ketiga, kandungan nutrisi. Yang kedua, ada faktor eksternal eksogen yang mempengaruhi suhu penyimpanan atau transportasi, genetik dan kesehatan ternak, kualitas pakan ternak, kondisi lingkungan. Yang ketiga, ada aktor dan proses dalam rantai pasok. Yang ketiga, aktor dan proses dalam rantai pasok. Yang pertama, aktor meliputi peternak, koperasi, industri, dan konsumen. Yang kedua, proses meliputi produksi, pengumpulan, dan pengendalian mutu. Yang ketiga, pengolahan atau pemasaran. Yang keempat, ada kebijakan dan lingkungan eksternal, di mana ada Standar Nasional Indonesia atau SNI mutu susu. Yang kedua, parameter SNI meliputi pH, lemak, mikroba, dan logam berat. Yang ketiga, faktor makro, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang variabel kunci yang dimana itu eksogen, intermediate, dan rangkaian sebab akibat. Yang pertama ada variabel eksogen, yaitu variabel eksternal yang mempengaruhi sistem tanpa dipengaruhi balik. Contohnya itu ada 4 faktor penyebab variabilitas kadar protein susu UHT. Yang kedua ada variabel intermediate yang berada di antara eksogen dan hasil akhir, menjembatani pengaruh. Contohnya itu ada pH, lemak, protein, total padatan, menentukan mutu susu. Yang ketiga ada rangkaian sebab akibat, yang dimana kita di sini mengidentifikasi urutan faktor terkait yang menghasilkan dampak. Contohnya ada pengendalian kualitas produk, mencari penyebab defect. Dan yang keempat itu ada causal link A ke B plus atau minus, yang dimana di sini menjelaskan arah dan jenis hubungan positif atau negatif antar variabel. Contohnya kualitas pakan positif ke protein susu positif.
Selanjutnya itu ada identifikasi lingkaran umpan balik dan keterlambatan, yang dimana di sini lingkaran penguat atau reinforcing loops itu meningkatkan kualitas susu secara berulang melalui kontrol ketat. Ini mendorong produksi lebih dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Selanjutnya itu ada lingkaran penyeimbang atau balancing loops, yang dimana di sini menjaga stabilitas sistem seperti menguji suhu susu segar untuk memastikan sesuai standar dan mencegah kerusakan produk. Selanjutnya ada keterlambatan atau delay dalam sistem, yang dimana di sini itu menjelaskan jeda waktu dalam proses seperti penundaan pengiriman, distribusi susu atau pasokan konsentrat yang tersendat. Dan yang selanjutnya itu ada dampak delay pada stabilitas sistem, yang dimana di sini penundaan menyebabkan penurunan produksi, kerusakan produk, dan mengaruhi kepercayaan pasar dan mengancam stabilitas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model konseptual, yaitu causal loop diagram atau CLD. Nah, di sini tuh pengenalan causal loop di diagram atau CLD sendiri adalah alat pemetaan sistem untuk memahami dan mengkomunikasikan model mental suatu sistem. Nah, di sini digunakan untuk menangkap umpan balik yang menjadi struktur dasar sistem. Kemudian di sini tuh ada variabel utama dalam model yang terdiri dari variabel endogen atau internalnya sendiri, kemudian ada eksogen eksternal suatu sistem itu sendiri, kemudian yang saling berinteraksi membentuk dinamika. Nah, kemudian di sini itu adalah hubungan kausal antar variabel. Di sini tuh dia menjelaskan hubungan sebab akibat. Nah, di mana perubahan pada suatu variabel sangat mempengaruhi variabel yang lain. Nah, berbeda dengan korelasi yang hanya menunjukkan hubungan. Kemudian ada yang namanya lingkaran umpan balik RNB. Nah, R itu adalah reinforcing, sementara B itu adalah balancing. Reinforcing itu sendiri itu adalah untuk memperkuat suatu perubahan awal, kemudian balancing itu untuk menstabilkan atau menyeimbangkan di dalam sistem itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang loop yang udah kita buat. Di sini ada higienitas pemerahan. Nah, di higienitas pemerahan sendiri, apabila higienitas pemerahannya itu buruk, maka kontaminasi mikrobanya itu bakalan naik sehingga dia bernilai plus. Apabila kontaminasi mikrobanya naik, mikrobanya banyak nih, akan terjadinya penolakan industri bakalan menolak susu dari kita. Kemudian apa yang terjadi apabila penolakan industri ini semakin kuat, maka dia itu akan investasi kebersihannya itu pasti bakalan lebih diperketat lagi. Nah, bagaimana sih hubungannya dengan B1, kualitasnya rendah. Nah, kalau kualitasnya rendah, otomatis dia itu bakalan pengujian kooperasinya itu makin ketat. Nah, seleksinya juga makin diperketat. Kemudian kualitas industri setelah terjadi seleksi ketat, dia nanti bakalan kualitas industri ini menjadi stabil. Nah, kemudian di R2-nya, reinforce kedua atau di suhu naik itu. Nah, apabila suhunya naik, maka akan terjadi pertumbuhan bakteri. Nah, pertumbuhan bakteri ini akan menyebabkan TBC atau total bakteri count-nya itu makin bertambah, makin banyak dia tuh. Kemudian apa yang terjadi kalau udah seperti ini, maka mutu dari susunya itu bakalan menurun. Nah, bagaimana dengan balancingnya itu? Nah, di sini ada cold chain stabil. Gimana sih kalau dia cold chain-nya stabil? Nah, kalau cold chain-nya stabil, dia bakalan suhunya itu bakalan turun. Nah, kemudian kalau suhunya turun, bakterinya juga bakalan ikut turun sehingga dia bernilai plus di sini. Kemudian apa yang terjadi kalau bakterinya turun, suhunya turun, dan cold chain-nya stabil, maka yang dihasilkan adalah mutunya akan menjadi bagus. Oke, kemudian di sini kita udah berada di slide terakhir, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Nah, ada ringkasan temuan kunci itu, di mana temuan kunci menunjukkan pentingnya kontrol kualitas di setiap tahapan produksi susu, dari peternak hingga pengolahan pasca panen. Implementasi standar yang ketat sangat krusial, benar-benar krusial, mulai dari peternaknya sampai konsumen itu benar-benar harus diperhatikan. Kemudian di sini tuh ada implikasi bagi peternak dan industri. Di sini ada peningkatan implikasi bagi peternak dan industri. Nah, di sini ada peningkatan pendapatan peternak melalui kualitas susu yang lebih baik. Nah, jadi kalau kualitas susunya baik, otomatis
peternak dan industri itu bakalan naik juga pendapatannya. Kemudian ada penguatan reputasi industri susu lokal. Nah, kalau dia susunya terkenal dengan kualitasnya udah baik, maka reputasinya dari industri susu itu juga bakalan ikut naik. Kemudian ada daya saing produk yang meningkatkan di pasar regional dan global. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Di sini ada strategi peningkatan mutu berkelanjutan. Nah, di sini tuh disarankan ada edukasi dan pelatihan reguler untuk peternak mengenai praktik terbaik. Nah, kemudian ada penerapan standar sanitasi yang ketat di seluruh rantai pasok. Jadi dia harus punya SOP-nya sendiri. Kemudian investasi dalam teknologi pengujian dan pemrosesan modern, dan yang terakhir adalah pengembangan sistem pelacakan kualitas produk dari hulu ke hilir. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.